Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Obrolan hari ini masih berkaitan dengan rencana menerbitkan buku, ya. Karena ya rupanya tidak sesederhana itu, ya. Cara pikirnya, ya. Bukan bukan sisi administrasinya. Kalau sekarang lebih kepada cara pikirnya. Jadi disclaimer dulu ya. Jadi saya sampai hari ini belum pernah menjadi penerbit. Nah, tapi saya sudah lama berperan sebagai bagian keuangan di kampus. Walaupun bukan menjadi apa ya, tendik yang memang pegang keuangan begitu ya, tapi saya belajar bagaimana cara mencairkan uang. Nah, tentunya tidak untuk semua uh, jenis belanja ya. Nah, yang saya pelajari salah satunya adalah yang berkaitan dengan penerbitan buku. Jadi sisi administrasinya. Nah, ini sudah dijelaskan juga sebenarnya di video yang kemarin, begitu ya. Cuman ini menarik kan, karena begini, di video yang kemarin kan dijelaskan bahwa yang pertama bahwa yang namanya penerbit itu bertugas menerima naskah, mengolah naskah sampai sampai kualitasnya baik, begitu ya. Tentunya bekerja sama dengan penulis, kemudian mencetaknya, kemudian mendistribusikan, gitu kan ya. Nah, kalau kata kuncinya distribusi, maka bisa jadi model penerbitannya adalah yang bagi hasil atau royalti. Ya, kenapa? Karena biasanya yang model begitu itu memang penulis sudah memberikan hak kepada penerbit untuk menjual. Nah, di dalamnya ada royalti. Nah, oleh karena itu penerbit akan mendistribusikan buku itu seluas mungkin dan sebanyak mungkin. Tentunya penerbit juga punya hitungan, ya. Mereka juga mau untung. Jadi untuk bisa diterbitkan dengan cara royalti, mestinya penerbit juga punya analisis, begitu ya. Misalnya kalau di zaman sekarang ini lebih banyak buku motivasi yang laku, maka buku pelajaran SMA tidak akan laku, gitu ya. Tidak mungkin penerbit itu menerima banyak naskah untuk buku SMA, misalnya begitu. Nah, sekarang kalau misalnya modus penerbitannya adalah modus yang dibiayai oleh penulis, ya, itu bisa dan tidak salah. Jadi misalnya begini, apa namanya, penulis punya naskah sudah di review, pokoknya sudah siap untuk bisa dicetak. Yang kurang adalah layoutnya, begitu ya, dan mungkin desain cover dan seterusnya. Maka dia bisa tuh bilang ke penerbit, penerbit, saya mau membiayai buku ini, gitu ya, untuk sekian eksemplar, berapa biayanya. Termasuk di dalamnya adalah biaya pencetakan tentunya, kemudian biaya overhead yang dikeluarkan oleh penerbit, karena yang melayout, yang melakukan desain itu kan pegawai penerbit, gitu ya. Maka penerbit menghitung, maka keluarlah angka, misalnya X rupiah. Gitu. Nah, di dalam X rupiah itu sudah tercakup juga biaya-biaya yang berkaitan dengan misalnya pengurusan ISBN, misalnya begitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah modus yang kedua, yang terakhir tadi, gitu ya. Sebenarnya yang kemarin, sejak kemarin dalam video yang pertama kemarin saya bicarakan memang modus yang kedua. Jadi modus penulis yang menerbitkan buku, yang membiayai buku sebenarnya, gitu ya. Dan sebenarnya si penulis itu, Anda misalnya yang punya uang untuk bisa mencetak buku dan kemudian melakukan layout sendiri dan seterusnya, Anda bisa menerbitkan buku sendiri. Tidak harus penerbit CV Anu atau PT Anu, apalagi ada tambahan penerbit IKAPI, tidak harus. Dengan kemampuan komputasi saat ini, kemampuan software saat ini, sebenarnya Anda itu bisa menerbitkan buku Anda sendiri dan sudah lama bisa sebenarnya. Nah, kenapa sekarang peran penerbit itu masih ada dalam tanda kutip? Sekali lagi saya tidak
merendahkan peran penerbit ya, tidak. Nah, tapi peran penerbit itu lebih banyak yang ditonjolkan adalah peran administratif akhirnya untuk zaman sekarang ini. Jadi misalnya begini, Anda akan dapat uang untuk menerbitkan buku misalnya. Contoh seperti saya. Nah, salah satu syarat yang diberikan oleh pemberi uang adalah bahwa penerbit yang Anda pilih, yang saya pilih ketika menerbitkan buku harus penerbit yang anggota IKAPI. Gitu. Kalau tidak, maka tidak bisa. Nah, syarat seperti itu kan sebenarnya syarat administrasi sebenarnya. Karena kan tadi sudah saya sampaikan peran penerbit itu apa? Peran penerbit itu ya mempersiapkan, menerima naskah, mempersiapkan naskah. Kemudian kalau modusnya bagi hasil royalti, maka mendistribusikan, menjual, mempromosikan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya modusnya adalah mencetak sesuai pembiayaan oleh penulis, maka tugasnya berkurang kan, menerima naskah, mempersiapkan, termasuk di dalamnya melayout, mendesain cover dan seterusnya, kemudian mencetak, sudah selesai sampai situ saja. Nah kalau hanya itu yang dibutuhkan, sebenarnya ya tidak terlalu perlu sebenarnya menjadi anggota IKAPI. Ya, kenapa? Ya karena kalau misalnya kita ingin menerbitkannya itu ke sebuah badan hukum yang jelas, maka badan hukum itu kan terpisah statusnya. Jadi dia bisa saja mengurus lembaga hukum, badan hukum sebagai PT atau sebagai CV misalnya. Itu kan tidak ada hubungan dengan IKAPI. Jadi dia bisa, sebuah penerbit itu tetap bisa berdiri dengan sah di Republik Indonesia tanpa harus menjadi anggota IKAPI. Keanggotaan di IKAPI itu tahap selanjutnya, begitu. Ya kan? Dengan berbekal tadi badan hukum tadi, kan begitu. Jadi jangan dibalik seolah-olah anggota IKAPI itu penting, kemudian menjadi itu yang utama. Sebenarnya tidak, gitu. Jadi kalau Anda mau menerbitkan ke orang lain, bukan menerbitkan sendiri, ya pilihlah yang sudah jelas. Ya, pemberi uang Anda pun, misalnya kampus, juga tidak akan ngasih uang ke Anda kalau vendornya tidak jelas kan. Maka vendornya harus jelas. Maka harus punya badan hukum misalnya, atau berbadan hukum. Nah, untuk bisa mengurus badan hukum, sebuah perusahaan kan tidak perlu jadi anggota IKAPI sebenarnya. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda, begitu ya. Nah, pentingnya status keanggotaan IKAPI sebenarnya ya tadi lebih banyak, dalam tanda kutip, sekali lagi ini disclaimer, saya bukan penerbit ya. Tapi kalau dalam situasi sekarang itu lebih banyak dikendalikan oleh syarat administrasi tadi. Ya, oke, itu satu hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Oke, nah andaikan sekarang alur ideal ya, jadi kita tidak masalahkan lagi anggota IKAPI itu, penerbit itu sudah jadi anggota IKAPI, maka yang pertama apa? Kan kita kirim naskah dulu sebagai bentuk komitmen kan tadi. Nah, kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa sebenarnya kan yang langkahnya itu dua tahap. Yang pertama adalah menerima naskah itu, kemudian mungkin semacam ada surat pernyataan begitu ya, yang menyatakan bahwa buku saya misalnya adalah karya saya dan teman-teman saya. Itu satu tahap untuk melihat komitmen, gitu kan ya. Nah, yang berikutnya adalah ketika komitmen itu sudah ada, sudah saling percaya, maka tahap berikutnya kan ingin mencairkan uang dulu. Kan uang ini masih ada di instansi, dalam hal ini kampus saya misalnya, begitu ya. Uang itu masih di situ. Nah, untuk bisa uang keluar, maka syarat-syarat yang kemarin kan sudah saya sampaikan. Ya, syarat-syarat yang memperlihatkan, membuktikan bahwa itu adalah satu badan hukum, siapa yang punya, ada nomor rekeningnya, begitu. Kemudian seandainya anggota IKAPI ya ada SK-nya, yang mana itu bisa di Google ya, ada di database IKAPI. Nah, yang terakhir kan kwitansi, bahwa sudah menerima uang. Ya, kwitansi sekali lagi kemarin sudah saya bilang, kwitansi itu diterbitkannya belakangan. Maaf, di depan. Sesuai dengan faktur pajak itu. Kenapa saya tidak tahu? Itu semua saya berikan ke kampus, baru kampus memproses untuk kemudian ditransfer betulan uangnya. Nah, itu kan tahap kedua. Ya, sorry, 3 tahap yang saya sebutkan tadi ya.
nerima apa namanya, nerima naskah, ada komitmen di situ, ada surat pernyataan, kemudian tahap kedua mencairkan uang, yang ketiga tahap menerbitkan buku itu sendiri, gitu kan. Nah, di tahap ketiga ini barulah ada tahap detail untuk bisa memperoleh ISBN, gitu kan. Jadi memperoleh ISBN itu tidak di depan kan sebenarnya, tapi di belakang ketika buku itu sudah di layout, sudah jelas jumlah halamannya. Video kemarin pun di dalam video kemarin pun saya sudah sampaikan kan begitu. Nah, tapi kok penerbit ini seolah-olah ruwet sekali cara mikirnya begitu ya. Saya tahu tidak semuanya, tapi kok rasanya ruwet begitu ketika tahap 1 dan tahap 2 itu kan sebenarnya untuk mencarikan uang, itu dihubung-hubungkan dengan tahap ketiga begitu loh. Artinya surat pernyataan itu harus lengkap, penulisnya harus semua tanda tangan dan seterusnya. Memang untuk kondisi ideal itu enak begitu ya, tidak ada masalah. Tapi kan kondisi ideal itu dalam tanda kutip agak sulit dicapai ketika misalnya penulisnya itu tidak di tempat yang sama misalnya. Beda kota, beda pulau misalnya, atau bahkan beda negara. Ya kan itu perlu waktu. Ya kan? Berikutnya yang berikutnya adalah tanda tangan zaman sekarang ini apakah masih tanda tangan basah wajib atau bisa tanda tangan digital. Kenapa itu penting? Karena itu tanda tangan di atas materai. Ya kan? Artinya kan perlu waktu gitu. Nah, yang terjadi adalah penerbit itu sering masih bingung begitu sepertinya menghubungkan antara proses ISBN dengan proses sebelumnya untuk bisa mencairkan uang itu kan dua hal yang berbeda begitu. Ya, untuk tahap yang pertama ketika Anda penerbit ingin melihat komitmen dari penulis atau calon penulis adalah yang pertama kan draftnya dilihat, ada tidak draftnya. Kalau ada, sudah berapa persen? Kalau sudah 100% misalnya punya saya, maka kan tidak ada masalah. Draftnya sudah diberikan. Kedua, surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini memang penting, tapi kan masih bisa diwakili oleh seseorang, misalnya sebagai corresponding author, kalau misalnya hubungannya dengan, kalau kita analogikan dengan penerbitan makalah ya. Kan yang menjadi kontak person itu adalah corresponding author, atau penulis yang bisa dihubungi, kan begitu. Nah, kalau misalnya surat pernyataan itu sudah diwakili dulu oleh si corresponding author, mestinya kan tidak masalah, toh yang menjadi kontak person in contact kan yang bersangkutan begitu. Jadi kan yang dibekang yang bersangkutan gitu kan ya. Nah, jadi kan tidak harus menunggu semua penulis itu tanda tangan sebelum buku itu diproses sebenarnya. Baik secara substansi ke arah penerbitan maupun secara administrasi untuk memenuhi syarat administrasi itu semua kan begitu. Sebenarnya kan dua hal yang berbeda begitu. Kita bisa melihat itu menjadi dua hal yang berbeda. Gitu kan? Jadi tahap pertama cukuplah satu orang saja yang menjadi PIC untuk bisa tanda tangan surat, kemudian menjadi orang yang bisa berkorespondensi ya, berWhatsApp, bertelepon begitu. Nah, setelah itu semua beres, uang keluar, baru kita bicara masalah tahap yang selanjutnya begitu, termasuk ISBN. Ketika semua penulis itu harus memberikan kopi KTP, kemudian harus memberikan pernyataan di atas surat begitu ya. Nah, kan mestinya seperti itu. Jadi tidak perlu dicampur adukkan begitu loh, gitu ya. Saya sekali lagi saya ulang disclaimer saya ya. Saya bukan penerbit dan tidak pernah atau belum pernah menjadi penerbit. Tapi kok rasanya kalau dari sudut pandang saya yang sebagai klien begitu ya, sebagai klien untuk bisa menerbit, mestinya kan tidak terlalu rumit begitu. Ya. Nah, yang terakhir ya, ketika di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa banyak penerbit itu ditekan oleh Perpusnas karena kesalahan penerbit itu ya, tidak memberikan naskah buku sebagai bukti bahwa buku itu memang ada ya. Kenapa itu tidak diberikan? Ya, banyak masalah. Salah satunya yang paling banyak terjadi adalah dosennya atau penulisnya siapapun itu tidak kunjung memberikan draft. Akibatnya kan penerbit tidak bisa bekerja. Mau di layout apanya kalau misalnya draftnya aja tidak ada, gitu ya. Nah, saya tahu itu terjadi. Tapi kan yang namanya Perpusnas juga kan tidak melakukan pemeriksaan
transaksi bayar-membayar, tidak ada hubungannya. Perpusnas itu hanya mendata buku yang sudah atau siap diterbitkan atau sudah selesai dicetak dengan syarat semuanya yang sudah lengkap kan. Itu kan yang dilihat Perpusnas. Urusan keuangan, pencairan keuangan ini kan tidak dilihat gitu. Jadi jangan dicampur adukkan begitu ya. Ini saya bicara dalam posisi saya seolah menjadi penerbit gitu ya. Jadi saya memberikan saran seolah saya penerbit karena ibu dan bapak yang di penerbit ini juga tidak bisa rasanya bergerak kalau misalnya aturannya terlalu rigid gitu ya. Ini juga bukan berarti saya menyarankan untuk melanggar aturan gitu ya. Karena sebenarnya tidak ada yang dilanggar. Apa yang dilanggar begitu ya? Dengan Perpusnas tidak ada yang dilanggar, dengan penulis juga tidak ada yang dilanggar gitu ya. Nah, tapi terakhir dari tadi terakhir terus. Terakhir, saya sekarang bicara sebagai dosen, sebagai penulis, sebagai peneliti. Ibu dan bapak yang ingin menerbitkan buku, draftnya jadikan dulu gitu loh. Setidaknya 100% ada barangnya. Gitu ya. Bahwa ada kurang sana sini satu gambar, satu tabel kurang dan lain-lain, itu masih bisa kita proses sejalan dengan waktu. Tapi barangnya ada atau tidak gitu. Nah, jangan juga kita sebagai penulis terlalu memaksa penerbit, itu juga salah begitu. Maksa bahwa ISBN harus keluar, nggak bisa. Saya pun tidak memaksa untuk mengeluarkan ISBN karena saya tahu prosedurnya. Yang saya minta tahap pertama ini bagaimana agar uang bisa lebih cepat dan lancar cairnya, kan begitu. Begitu ya Ibu dan Bapak ya, rekan-rekan sekalian. Sorry, video ini harus saya ulang karena masih ada saja yang tidak mengerti begitu ya. Tidak mengerti prosedur. Awalnya sih tidak mengerti dengan apa yang saya pikirkan, makanya saya ulang. Yang kedua, tidak bisa memilah prosedur begitu. Seolah-olah prosedur itu satu dan sekuensial. B hanya ada kalau A ada. Tidak begitu. Ya, ada yang memang begitu, tapi dalam urusan ini tuh ada pemutusnya begitu loh, ada pemisahnya antara proses administrasi dengan proses substansi. Demikian, mudah-mudahan tidak bingung lagi ya. Jadi sebagai penerbit lebih paham, sebagai penulis pun Ibu dan Bapak dosen juga harus lebih paham apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.